Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 6 agroklimatologi kelas Fahutan B yang beranggotakan saya sendiri Chandra Oktavima, yang kedua ada Muhammad Diva Ilyasa, yang ketiga ada Esther Linda, yang keempat ada Hidayah Egi Faradita, yang kelima ada Zuna Syifania Ningsukma. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan alat-alat pengukur cuaca. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu termometer dinding. Jadi termometer dinding ini berfungsi untuk mengukur suhu udara yang memiliki kemampuan ukur antara 18 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Alat ini bekerja secara otomatis mengikuti besar atau kecilnya copy paste temperatur udara dan dapat diukur dalam satuan Celcius maupun dalam satuan Fahrenheit. Oke, yang kedua ada termometer maksimum minimum. Jadi alat ini berskema dan termometer maksimum minimum berfungsi untuk mengukur suhu udara terendah dan tertinggi pada suatu tempat dengan satuan derajat. Alat ini bekerja secara otomatis menyesuaikan besar kecilnya temperatur udara. Untuk menggunakan alat ini harus menetralkan penunjuknya terlebih dahulu. Baik, itu yang dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Diva. Silakan Diva. Yang ketiga, termometer bola basah, bola kering. Skema dan termometer bola basah, bola kering berfungsi untuk mengukur kelembab nisbi udara di suatu tempat dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam persen. Cara penggunaan alat ini antara lain dengan copy paste mengukur selisih temperatur udara di komponen bola basah dengan komponen bola kering, kemudian dicocokkan pada tabel selisih angka, sehingga diketahui kelembab relatif udara di suatu tempat dalam persen. Yang keempat, barometer aneroid. Skema dan barometer aneroid berfungsi untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat secara otomatis dengan satuan milibar. Besar atau kecilnya copy paste, tekanan udara di suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kedua jarum di barometer, umumnya jarum hitam dan jarum kuning. Oke, terima kasih untuk Diva atas penjelasannya. Yang selanjutnya, yang kelima ada altimeter akan dibacakan oleh Saudari Esther Linda. Silakan Esther. Yang kelima, altimeter. Skema komponen altimeter berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut secara otomatis dengan satuan meter dan satuan kaki. Altimeter bekerja secara otomatis dan secara ganda, yaitu dapat dilihat dari bergeraknya jarum yang dapat mengukur ketinggian tempat sekaligus copy paste tekanan udaranya. Untuk menggunakan altimeter, terlebih dahulu mengaturnya ke angka 0 meter atau patokan awal. Apabila di daratan ini mengetahui ketinggian suatu tempat tanpa menggunakan altimeter, dapat melihat plang di stasiun kereta api. Di sana akan diketahui bahwa ketinggian tempat tersebut adalah kurang lebih mdpl. Yang keenam yaitu anemometer, berfungsi untuk mengukur kecepatan angin di suatu tempat secara otomatis dengan satuan meter per detik. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara copy paste memegang anemometer secara vertikal atau meletakkannya di atas penyangga. Angka kecepatan angin ditunjukkan secara otomatis speedometer. Oke, baik. Terima kasih untuk Esther. Selanjutnya, yang ketujuh ada hygrometer akan dibacakan oleh Saudari Hidayah. Silakan. Yang ketujuh, hygrometer. Hygrometer digital berfungsi untuk mengukur kelembapan nisbi di suatu tempat secara otomatis atau dapat mencatat sendiri dalam satuan persen. Alat ini bekerja secara otomatis, copy paste membentuk grafik yang menggambar besar atau kecilnya kelembapan udara selama pengukuran. Dalam pengukuran kelembapan udara, menggunakan hygrometer akan terukur pula temperatur udaranya secara otomatis. Yang kedelapan, ombrometer. Ombrometer tipe observatorium berfungsi untuk mengukur
curah hujan di suatu tempat dengan satuan milimeter. Air hujan yang tertampung dalam bak dapat diukur melalui gelas ukur atau secara otomatis diukur melalui goresan pena tinta pada kertas pias yang membentuk grafik besar atau kecilnya copy paste curah hujan. Oke, terima kasih untuk Saudara Daya. Selanjutnya yang ke-9 akan dibacakan oleh Saudari Zuna. Silakan Zuna. Yang ke-9 yaitu pH meter. pH meter digital dan pH meter strips berfungsi untuk mengukur pH air hujan di suatu daerah dengan derajat keasaman. Setelah diukur, air hujan tersebut dapat diketahui sifat copy paste keasamannya, asam netral atau basa. Jika jarum pada pH meter analog menunjukkan angka kurang dari 5,4, berarti air hujan tersebut bersifat asam. Jika jarum pada pH meter menunjukkan lebih dari angka 7, maka air hujan tersebut bersifat basa. Sedangkan jika jarum pada pH meter menunjukkan angka 5,4 sampai 7, berarti air hujan tersebut bersifat netral. Yang terakhir, wine fan. Kantong angin dan wine fan juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Alat untuk mengetahui arah angin secara sederhana dapat menggunakan copy paste kantong angin atau gada-gada dan layang-layang. Selain penunjuk arah angin sederhana, terdapat pula penunjuk arah angin yang modern, yaitu menggunakan baling-baling angin wine fan. Oke, terima kasih. Dan saya mewakili semua anggota kelompok mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini kami mendapati banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.